Bayangkan sebuah dunia tanpa kata, tanpa bahasa, tanpa kalimat. Dunia di mana pikiran tidak diungkapkan melalui ucapan, melainkan melalui sensasi, gambar batin, dan pengalaman langsung. Sebelum kata pertama pernah disebut, yang ada hanyalah pikiran itu sendiri, kehendak bergerak, kebutuhan bertahan hidup, dan kemampuan untuk membayangkan masa depan. Pertanyaan besar yang akan kita telusuri dalam kesempatan ini adalah, bagaimana manusia pertama kali berpikir sebelum mereka memiliki kata-kata? Pertanyaan ini bukan sekedar teka-teki linguistik. Ini adalah kunci untuk memahami asal-usul kecerdasan manusia. Dan jawabannya tergantung pada bukti dari otak, alat, simbol, dan jejak masa lalu kita, yang semuanya masih tersimpan dalam catatan arkeologi dan ilmu kognitif modern. Sebelum manusia berbicara, mereka sudah berpikir secara kompleks. Bukti fosil menunjukkan bahwa garis manusia modern, Homo sapiens, pertama muncul setidaknya sekitar 300.000 tahun yang lalu, dengan variasi genetik dan morfologi yang tersebar di Afrika. Yang menarik adalah, kapasitas biologis untuk memproses informasi kompleks tumbuh jauh sebelum munculnya bukti bahasa simbolik tertulis atau terdengar. Otak manusia berkembang secara signifikan dibandingkan kerabat evolusinya. Area frontal otak berkembang lebih luas, berhubungan dengan perencanaan, perhatian, keputusan, dan pemecahan masalah. Volume otak manusia modern jauh lebih besar daripada primata lain. Ini berarti manusia memiliki landasan neural untuk berpikir abstrak sebelum mereka mengembangkan bahasa yang terdokumentasi secara jelas. Ilmu kognitif modern menunjukkan bahwa berpikir tidak harus melalui kata-kata. Bayi yang belum bisa berbicara sudah mengenali sebab dan akibat, memprediksi pola tindakan, dan memahami bit informasi kecil tanpa label verbal. Begitu pula hewan tingkat tinggi seperti simpanse, gajah, dan burung gagak menunjukkan kemampuan problem solving yang kompleks tanpa bahasa simbolik manusia. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkembangan kognisi lebih luas daripada sekedar bahasa verbal, dan bahwa otak mampu memproses konsep nonverbal jauh sebelum munculnya bahasa kompleks. Sebelum suara, manusia berkomunikasi lewat gerakan tubuh. Hipotesis ini dikenal sebagai gesture first hypothesis, yang diajukan oleh para peneliti evolusi bahasa. Gerak tangan, ekspresi wajah, dan postur tubuh memberikan informasi sosial, makna tindakan, dan kontrol perhatian kelompok. Penelitian terhadap bahasa isyarat dan otak manusia menunjukkan bahwa area yang sama yang memproses bahasa lisan juga terlibat dalam pemrosesan gerak tubuh dan isyarat visual. Artinya, manusia menemukan representasi pikiran melalui tubuh sebelum mereka menemukan kata yang mengungkapkannya. Jejak paling jelas dari pikiran tanpa kata muncul bukan dari bahasa, tetapi dari alat batu. Alat-alat batu sederhana yang dibuat oleh nenek moyang kita jutaan tahun lalu menunjukkan hal berikut. Perencanaan mental terhadap hasil akhir, kesadaran urutan tindakan, dan pemikiran sebab akibat. Misalnya, alat di Lomekwi, Kenya, yang berusia sekitar 3,3 juta tahun, menunjukkan adanya strategi produksi yang terencana. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah bukti kemampuan untuk merepresentasikan tindakan dalam pikiran sebelum melaksanakannya secara fisik. Kemampuan mental ini menandai salah satu langkah paling awal menuju abstraksi, jauh sebelum bahasa formal muncul. Bukti simbolik paling awal yang diakui ilmuwan banyak ditemukan di Blombos Cave, tempat ditemukannya ukiran pada oker yang diperkirakan berasal dari sekitar 100.000 tahun yang lalu. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa motif ukiran ini bukan sekedar dekorasi. Mereka merefleksikan representasi mental yang lebih kompleks, kemungkinan terkait ritual atau identitas kelompok.
Kegiatan simbolik ini menandakan bahwa manusia purba menciptakan representasi visual dari pikiran mereka, bahkan sebelum bahasa kompleks benar-benar muncul. Simbol tidak hanya menunjukkan kemampuan untuk membuat gambar, tetapi kemampuan untuk menyimpan dan berbagi konsep abstrak yang kompleks. Sebuah gen yang sering dibahas dalam evolusi bahasa adalah FOXP2 yang memengaruhi kemampuan kontrol motorik suara dan koordinasi berbicara. Namun, bukti genetika menunjukkan bahwa FOXP2 bukan gen bahasa tunggal. Varian gen ini juga ditemukan pada Neandertal, yang menunjukkan bahwa kapasitas biologis untuk beberapa aspek komunikasi sudah ada jauh sebelum manusia modern. Bahasa tidak muncul karena satu gen tunggal. Bahasa adalah hasil dari perkembangan struktur otak dan jaringan saraf kompleks yang berevolusi secara bertahap bersama budaya dan interaksi sosial. Manusia pertama mungkin tidak punya kata dalam pikiran mereka, namun mereka memiliki konsep. Mereka bisa melihat, merencanakan, dan berpikir secara abstrak. Bahasa yang kita kenal hari ini dengan struktur tata bahasa dan kosakata rumit adalah produk dari evolusi kognitif yang panjang. Bahasa bukanlah awal dari pikiran. Bahasa adalah cara untuk mengekspresikan pikiran yang sudah ada. Dan memahami bagaimana manusia berpikir sebelum kata bukan hanya membuka jendela ke masa lalu kita, itu memberi peta untuk memahami apa artinya berpikir, baik dalam otak manusia maupun mesin masa depan.